mahasiswa dan mahasiswi yang terkasih, setelah minggu yang lalu kita belajar mengenai Ekaristi dalam perdebatan dan juga dalam pandangan teologi modern. Kita hari ini akan mempelajari bersama bab 7 dari buku wajib kita yang dipersiapkan atau dikarang oleh Romo Marto Sujito. Baik, saya akan share screen PowerPoint yang sudah kami siapkan. Oke. Bab 7, Ekaristi menurut segi pastoral, liturgis, dan yuridis. Untuk segi yuridis tidak akan kami bahas secara panjang lebar karena sudah dipelajari, kalian sudah mempelajari bersama dengan Romo Triedi. Maka hanya sekilas 1-2 poin saja yang nanti kami tampilkan. Oke, sebagai pengantar, harus disadari bahwa tradisi perayaan Ekaristi berlangsung seumur atau setua gereja sendiri. Kita sudah mempelajari bersama mengenai asal mula atau sejarah perayaan Ekaristi kita dari masa ke masa. Dan kalau kita melihat dari struktur tata perayaan Ekaristi kita juga berdasarkan struktur dari perjamuan orang Yahudi dan juga apa yang dilakukan oleh Yesus pada perjamuan malam terakhir. Dari perjamuan Yahudi sendiri kita tahu bahwa tradisi itu pun juga berkembang atau hidup jauh dari atau sejak dari zaman perjanjian lama ketika keluar. Misalnya dari Mesir pun juga orang Yahudi sudah melakukan hal itu. Maka dapat dikatakan bahwa tata perayaan tradisi perayaan Ekaristi kita berlangsung atau seumur atau setua gereja sendiri, ya jauh dan kemudian seperti yang kita miliki sekarang ini, ya bukan sebagai suatu tata perayaan yang begitu saja atau kemudian ditetapkan secara baru tiba-tiba. Yang paling pokok atau mau dijaga dari tradisi adalah misteri kekudusan dan keagungan Ekaristi sebagai perayaan tubuh mistik Yesus Kristus, artinya selalu dengan kepala dan anggotanya bersama Kristus dan juga bersama dengan seluruh gereja. Hal ini nanti dapat kalian lihat secara lebih lengkap di dalam Ecclesia de Eucharistia yang merupakan ensiklik terakhir dari Paus Yohanes Paulus yang kedua. Dalam hal ini artikel ke-51. Ya. Sekali lagi yang mau dijaga oleh tradisi adalah misteri kekudusan dan keagungan Ekaristi sebagai perayaan tubuh mistik Yesus Kristus. Ini sebagai jaminan, kepastian bahwa karya keselamatan Allah itu akhirnya sampai pada kita. Terlebih di dalam peristiwa salib atau peristiwa Paskah itu atau yang merupakan atau pengorbanan Kristus itu lalu pada akhirnya sampai atau kena pada kita sekarang ini juga. Ini yang dimaksudkan atau kemudian dijaga oleh dengan tradisi yang kita pelihara. Maka norma-norma atau aturan-aturan liturgi sebetulnya hanya mau menjaga hal ini, ya bukan pertama-tama atau demi aturan itu sendiri atau demi norma itu sendiri, tetapi di balik itu, di balik aturan atau norma-norma dalam liturgi, dalam tata perayaan kita adalah karya keselamatan Allah sendiri atau keagungan, kekudusan perayaan Ekaristi sendiri yang merupakan perayaan tubuh mistik Yesus Kristus. Karya keselamatan Allah sendiri yang dihadirkan di sana. Maka penting sikap yang sehat terhadap norma liturgi, yaitu taat asas, maksudnya mentaati, melaksanakan, mencermati apa yang ditetapkan oleh para pemimpin kita yang berhak untuk menetapkan tata aturan, norma-norma dalam berliturgi atau dalam merayakan Ekaristi dalam hal ini. Apa yang ditetapkan lalu kita jalankan, tidak harus protes sana sini dan tentu saja
dengan kita sendiri juga memahami apa yang dibalik misalnya norma-norma atau aturan-aturan yang ada itu. Tentu saja hal ini taat asas ini bukan lahiriah semata, ya, bukan sebagai sikap rubrikisme atau hanya memperhatikan rubrik-rubrik saja, atau bahkan sampai pada sikap legalisme yang penting melaksanakan apa yang ditetapkan begitu saja, tetapi mesti dibarengi dengan sikap iman dan kasih, cinta kasih pada orang miskin dan tersingkir, sebagaimana disampaikan misalnya di dalam Redemptionis Sacramentum atau disingkat RS, artikel 5, yang merupakan instruksi dari Kongregasi Ibadat dan Tata Tertib Sakramen tahun 2004. Berikut, dalam slide-slide berikut, ada catatan-catatan pilihan dari lengkapnya sendiri dapat kalian cermati dari buku wajib kita bab 7. Ya. Saya atau kami tidak akan menampilkan semuanya detail-detail yang ada di sini. Kami mengharapkan atau mengandaikan juga kalian masing-masing membaca dari bab 7. Ya. Diandaikan juga berbagai norma yuridis tentang Ekaristi sudah dibahas. Tentu dalam hal ini bersama dengan Romo Triedi dari Kitab Hukum Kanonik terkait dengan pandangan-pandangan yuridis tentang Ekaristi sudah disampaikan di sana. Jadi poin-poin itu tidak akan kami tampilkan di sini. Yang pertama, poin yang hendak kita lihat adalah wewenang mengatur liturgi itu ada atau dimiliki oleh siapa. Wewenang untuk mengatur liturgi ada pada para pemimpin gereja. Yang pertama adalah tahta apostolik atau paus di Roma, dan kemudian kongregasi ibadat dan tata tertib sakramen. Ya, maka tadi seperti yang ada di slide sebelum ini, kita atau kami menyebut yang pertama adalah contohnya Ecclesiade Eucharistia dari Paus Yohanes Paulus II tahun 2003, dan kemudian diikuti atau kemudian penjelasan yang lebih detail ada dalam instruksi yang dikeluarkan oleh Kongregasi Ibadat dan Tata Tertib Sakramen, yang dalam hal ini adalah Redemptionis Sacramentum. Dan juga para uskup juga berwenang untuk menetapkan tata tertib atau soal perayaan liturgi ini. Lalu uskup diosesan merupakan pelayan utama dari misteri-misteri Allah dalam gereja setempat, di dalam gerejanya, sebagaimana ditetapkan dalam Redemptionis Sacramentum nomor 19. Artinya para uskup diosesan itu yang merayakan misteri-misteri Allah di dalam liturgi dan juga menetapkan hal-hal tertentu yang mesti diatur di keuskupannya. Tentu saja konsekuensinya adalah semua umat beriman di keuskupannya mesti memperhatikan itu, termasuk di dalamnya adalah biarawan, biarawati, dan seluruh umat beriman yang lain juga mesti memperhatikan itu. Apa yang ditetapkan oleh uskup diosesan. Sedangkan konferensi para uskup mempunyai banyak peran di dalam perayaan atau liturgi. Misalnya, menyiapkan edisi lengkap Misale Romanum, Misale Romawi dalam bahasa setempat, lalu merumuskan penyesuaian Misale Romawi, lalu menyiapkan terjemahan-terjemahan teks-teks liturgi. Dalam hal ini, eksperimen tertentu harus dapat izin dari Kongregasi Ibadat dan Tata Tertib Sakramen. Contohnya adalah tata perayaan Ekaristi kita. Dulu yang pertama yang kita miliki adalah tata perayaan Ekaristi tahun 1979, yang seperti yang sudah kita bahas juga. Ya. Tetapi statusnya waktu itu adalah masih ad experimentum, masih dalam percobaan. Ya, baru kemudian setelah dipakai sekian lama, kita memiliki tata perayaan Ekaristi edisi atau tahun 2005. Ya, 2005 seperti yang masih kita pakai sekarang ini. Tetapi minggu yang lalu ada katakanlah launching dari KWI untuk tata perayaan Ekaristi yang baru, yaitu tahun 2000.
ya, tahun 2000 atau edisi 2000. Mungkin di tempat kita belum atau tata perayaan Ekaristi cetakan itu belum sampai pada kita. Tetapi untuk sosialisasinya sudah kita dengar, kita sampai pada kita. Untuk TPE-nya sendiri mungkin belum sampai di biara-biara atau di komunitas-komunitas kita atau gereja-gereja kita. Dalam hari-hari ke depan pasti akan mulai digunakan pelan-pelan, ya. Tentu nanti perlu kita cermati apa perubahan yang ada dari TPE 2005 ke TPE 2000, ya. 2020, maaf maksudnya. Jadi dari tadi yang saya sebut pertama 2005 dan kemudian sekarang ini edisi atau tahun 2020 yang TPE yang terbaru. Oke. Sekarang kita melihat apa yang perlu diperhatikan atau yang dibuat oleh para imam. Para imam adalah pembantu yang sah dari para uskup. Ini ditegaskan dalam Presbyterium Ordinis artikel 7. Dalam arti menghadirkan uskup sendiri di tempat dia ditugaskan dan tentu saja mendukung karya pastoral keuskupan. Bukan berdasarkan interese pribadi imam masing-masing, ya. Dalam arti ini, dalam misalnya perayaan Ekaristi, lalu imam itu demi kreativitas itu lalu menambahkan atau mengurangi apa yang di dalam tata perayaan Ekaristi kita. Ini bertentangan dengan martabat atau katakanlah panggilan dari para imam dalam hal ini posisinya sebagai pembantu dari para uskup, menghadirkan uskup. Ya. Bahkan ya poin yang kedua ini imam itu adalah atau bertindak in persona Christi dalam nama Kristus sendiri dan atas nama seluruh gereja. Ini ditegaskan di dalam Redemptionis Sacramentum artikel 30. Jadi bukan atas dirinya sendiri atau dia melakukan ini itu atas inisiatifnya sendiri, tetapi atas nama seluruh gereja. Maka ya dia mestinya menghadirkan apa yang dibuat oleh gereja secara keseluruhan, bukan karena interese pribadi. Lalu misalnya dalam perayaan Ekaristi, demi kreativitas dalam tanda petik, lalu menambah atau mengurangi apa yang sudah menjadi tata aturan di sana, atau menjadi norma-norma dalam perayaan Ekaristi. Poin yang ketiga, memimpin misa itu tugas utama imam. Ini ditegaskan di dalam Presbyterium Ordinis artikel 13. Maka imam merayakan misa setiap hari ya di dalam biara-biara atau komunitas-komunitas kita juga. Para calon imam sudah dibiasakan juga untuk mengikuti atau merayakan Ekaristi setiap hari juga ya, karena sekali lagi memimpin misa itu tugas utama dari imam. Ditegaskan di dalam Presbyterium Ordinis 13. Juga merayakan Ekaristi setiap hari. Idealnya sehari sekali, ditegaskan dalam KHK Kanon 905, tetapi boleh juga 2 kali sehari. Dan pada hari Minggu boleh 3 kali. Ya. Nah, lebih dari itu, misalnya dalam harian tadi 2 kali, atau dalam hari Minggu itu 3 kali, lebih dari itu mesti dapat dibicarakan dengan uskupnya. Tentu mengapa ada pembatasan macam ini? Tentu saja untuk menghormati atau menjaga kekudusan dari perayaan Ekaristi sendiri tadi. Karena kalau misalnya kita bayangkan, misalnya dalam sehari itu seorang imam memimpin perayaan Ekaristi bahkan sampai 10 kali misalnya, dapat dibayangkan bagaimana dia menghayati perayaan Ekaristi yang dia rayakan sendiri. Sesuatu yang sulit dibayangkan, ya. Tetapi kalau ada alasan pastoral tertentu, misalnya ya dalam konteks saat ini pandemi, lalu di paroki itu perayaan Ekaristinya mesti lebih banyak karena misalnya dalam satu perayaan Ekaristi itu hanya satu wilayah atau 2-3 lingkungan saja untuk memperhatikan protokol kesehatan ya terkait dengan pandemi COVID-19. Lalu yang terjadi sekarang ini adalah di paroki-paroki jumlah perayaan Ekaristinya begitu banyak, ya, banyak. Apalagi umatnya sekian ribu begitu, maka perlu diatur sedemikian rupa.
Karena situasi yang ada, lalu seorang imam itu dalam situasi macam ini, ya, perayaan Sabtu Minggu itu lalu seorang imam bisa sampai 6 kali, ya, karena jadwal yang banyak dan keterbatasan jumlah imam. Dalam hal ini dapat ditanyakan atau dibicarakan dengan atau dimintakan izin pada uskup, ya, dan seperti yang terjadi lalu uskup juga tahu persis situasi yang ada dan kemudian memperbolehkan itu. Ya, juga dalam situasi yang lain juga. Misalnya karena keterbatasan imam, lalu imam harus misalnya ya sudah 2 kali, tetapi tiba-tiba ada kematian, lalu memimpin misa requiem macam itu. Ya. Tentu saja ada aturan macam ini atau norma macam ini ya untuk menjaga tadi misalnya kekudusan keagungan dari perayaan Ekaristi, tetapi juga ada pertimbangan pastoral juga yang dalam hal ini dapat dibicarakan dengan uskup. Poin yang lain yang kita lihat adalah partisipasi umat beriman. Perayaan Ekaristi atau liturgi pada umumnya itu bukan hanya urusan pemimpin saja atau klerus saja, tetapi merupakan partisipasi seluruh umat beriman. Seluruh umat beriman juga dipanggil secara sama untuk terlibat secara aktif dan sadar di dalam liturgi atau di dalam perayaan Ekaristi secara khusus dalam hal ini. Partisipasi sadar dan aktif menjadi hakikat liturgi, sebagaimana ditegaskan di dalam Sacrosanctum Concilium artikel 14. Sadar artinya umat tahu apa yang dirayakan, paham terhadap bagian-bagian atau apa yang dirayakan saat itu, tujuannya apa misalnya. Aktif artinya terlibat, berpartisipasi, ambil bagian di dalamnya, ikut, atau bahkan dalam bagian-bagian tertentu juga menjadi petugasnya atau mendukung untuk para imam yang melayani. Partisipasi ini mengalir dari imamat umum, maksudnya partisipasi seluruh umat beriman ini mengalir dari imamat umum yang didapatkan dari sakramen-sakramen inisiasi. Nah, bersama dengan imamat jabatan dan juga dengan cara khas masing-masing ambil bagian dalam imamat Yesus Kristus. Seperti ditegaskan di dalam Lumen Gentium artikel 10. Nah, contoh-contoh keterlibatan dari umat, misalnya ini hanya contoh saja, aklamasi, mazmur, gerak-gerik atau tindakan liturgi sendiri, misalnya berdiri, duduk, lalu berlutut, macam itu. Juga misalnya mendengarkan kitab suci, lalu doa-doa, doa-doa umat misalnya, dan juga misalnya yang sangat penting menjadi petugas-petugas, misalnya petugas kur, kolekte, macam itu, atau juga misdinar, ya. Begitu banyak hal yang bisa dibuat oleh umat beriman. Kalau dikatakan bahwa liturgi atau tata perayaan Ekaristi kita itu hanya urusan imam saja, itu merupakan pernyataan yang tidak tepat. Umat, seluruh umat itu dapat berperan aktif dan juga perlu sadar, tahu, paham apa yang dirayakan. Semua dipanggil untuk terlibat aktif di dalam perayaan Ekaristi. Oke, poin selanjutnya adalah konselebrasi. Tradisi merupakan tradisi sejak kuno, ya. Uskup dan para imam merayakan Ekaristi bersama-sama. Bahkan pada tradisi kuno itu pada hari Minggu itu hanya ada satu perayaan Ekaristi. Maksudnya uskup dan para imam dan umat yang lain itu merayakan bersama. Dalam hal ini uskup dan para imam itu yang merayakan Ekaristi dengan satu sebagai selebran, ya. Namun sayangnya pada abad pertengahan, seperti yang sudah kita lihat pada atau dalam pembahasan sejarah perayaan Ekaristi, misa privat menjadi lazim, ya, karena dipengaruhi oleh dua hal ini, yaitu karena kebiasaan mendoakan wujud atau intensi misa, dan juga karena situasi dan kondisi biara. Maksudnya pada abad pertengahan itu banyak sekali intensi atau wujud-wujud misa itu, dan seperti yang kita pelajari di dalam hukum kanon terkait dengan perayaan Ekaristi, satu perayaan Ekaristi itu prinsipnya satu intensi atau satu wujud misa, ya.
Tetapi karena banyaknya intensi-intensi yang masuk, lalu dan mesti segera dibaca intensi itu, maka masing-masing biara atau rahib di dalam biara itu lalu merayakan ikaris secara privat macam itu. Ya. Lalu tradisi konselebrasi itu lalu pada abad itu atau pada masa itu lalu pudar. Nah, dalam pedoman umum misalnya Romawi artikel 206 dikatakan tidak diperbolehkan imam berkonselebrasi dengan model menyusul atau pergi duluan. Maksudnya ketika perayaan Ekaristi itu sudah berlangsung, baru ada misalnya ya, ada imam yang kemudian menyusul masuk ke sana gitu ya. Lalu sebelum perayaan Ekaristi itu selesai, lalu sudah pergi duluan begitu. Nah, maksudnya mau ditekankan di sini adalah para konselebran pun juga dari awal sampai akhir ada atau sudah terlibat di dalam perayaan Ekaristi itu. Dan tidak ada, jika maksudnya yang poin yang terakhir, jika tidak ada diakon, beberapa konselebran yang ada yang mengikuti itu melaksanakan tugas dari diakon itu. Misalnya ya, yang khas membaca Injil, mempersiapkan altar, dan membagi komuni. Selanjutnya mengenai komuni suci. Umat menerima komuni prinsipnya sehari sekali, tetapi boleh 2 atau 3 kali apabila wujud misa itu berbeda. Ya. Misalnya contohnya, pagi mengikuti perayaan Ekaristi harian, lalu siang hari ada misa requiem hadir dan kemudian menyambut komuni di sana. Sore harinya misalnya ya, karena sudah dirancang jauh hari sebelumnya ada misa syukur misalnya atas wisuda atau mendapatkan pekerjaan yang baru atau pemberkatan rumah macam itu, sehingga dalam sehari itu menyambut lebih dari sekali. Itu diperkenankan apabila ujuk atau intensi misalnya berbeda. Terkait dengan komuni 2 rupa. Komuni 2 rupa dapat diterimakan pada umat beriman. Ini ditegaskan di dalam Redemptionis Sacramentum artikel 100 dan dianjurkan pada peristiwa-peristiwa besar. Contohnya adalah misalnya ketika penerimaan komuni pertama atau sakramen-sakramen misalnya sakramen Krisma atau ketika menerima sakramen perkawinan macam itu. Atau juga misalnya bagi biarawan, biarawati ketika pembaruan kaul atau misalnya memakai pakaian biara atau ketika kaul kekal macam itu ya. Nah, dalam peristiwa-peristiwa besar macam itu bisa menerima komuni 2 rupa. Soal cara yang harus diperhatikan adalah seperti ini. Komuni rupa anggur paling ideal diminum langsung dari piala. Maksudnya menerima darah Kristus itu menerima dari atau meminum dari piala. Tetapi karena situasi pastoral, kalau tidak mungkin, lalu imamlah yang mengambilkan darah Kristus dengan hosti suci. Terkait dengan poin yang terakhir di sini, umat dilarang mengambil hosti suci sendiri dan mencelupkan di piala. Sementara imam hanya memegangi keduanya, piala dan sibori. Ya. Penjelasan lengkapnya ada di halaman 402 dan 403. Ya, misalnya praktek imam memegang tangan yang satu memegang piala, yang satunya memegang sibori, lalu seperti ini, lalu umat itu mengambil hosti dari sibori dan kemudian mencelupkan ke dalam piala, itu tidak diperkenankan. Ya. Lalu bagaimana yang dapat kita lakukan? Imam memegang piala ya, lalu ada asisten yang ada berdiri di sampingnya memegang sibori, misalnya diakon atau prodiakon ya. Lalu imam mengambil hosti dari sana yang dipegang oleh asisten tadi dan kemudian mencelupkan ke dalam piala dan baru diberikan ke umat dan langsung ke mulut begitu, ke mulut umat yang menerima. Umat yang menerima tubuh dan darah Kristus tadi dengan hosti yang dicelupkan ke dalam
darah Kristus tadi tidak dengan tangan seperti ini, tetapi langsung dengan mulut. Ya, ini yang perlu diperhatikan ketika merimakan tubuh dan darah Kristus seperti ini. Oke, terkait dengan busana liturgi. Busana imam saat misa adalah yang pertama dipakai adalah alba, dan kalau kemudian alba itu terlalu panjang bisa diikat dengan singgulum atau single, lalu setelah alba adalah stola, ya, stola, dan yang paling akhir adalah kasula, adalah yang paling luar itu. Nah, dalam hal ini model stola luar mesti ditinggalkan, maksudnya model yang kasula yang polos itu, yang ada gambarnya atau ornamennya lalu dipakai duluan, lalu baru kemudian yang paling luar adalah stola macam itu tidak dipraktekkan lagi atau mesti ditinggalkan. Alasannya adalah karena stola adalah lambang jabatan imam. Sedangkan kasula adalah simbol Kristus yang mulia. Yang ingin kita tampakkan kepada umat adalah Kristus sendiri. Pertama-tama adalah Kristus sendiri. Kemuliaan Kristus sendiri. Dalam hal ini simbolnya adalah kasula. Bukan jabatan imamnya yang dalam hal ini ditampakkan dengan stola. Ya. Maka tadi yang dipakai adalah pertama adalah alba, lalu kalau terlalu panjang dengan sigulum tadi, baru kemudian stola, dan yang paling akhir adalah kasula. Yang tampak pada umat adalah kemuliaan Kristus sendiri yang secara simbolis dalam rupa kasula. Stolanya itu di dalam tidak kelihatan begitu, paling hanya kelihatan kecil di belakang sini begitu. Dan kadang-kala juga tertutup dengan kasula, karena maksudnya yang mau ditampakkan sekali lagi pada umat adalah Kristusnya sendiri, bukan jabatan imam. Ya. Imam dilarang merayakan Ekaristi tanpa busana suci. Seperti misalnya seperti ini ya, busana rahib saja, atau busana biara, ya, lalu atau bahkan baju hem seperti ini, baju hem biasa macam ini, lalu dengan stola saja begitu. Ya, maksudnya atau alasannya pakaian tersebut bukan pakaian liturgi, dan kalau yang dipakai seperti itu kan malah penonjolan jabatan seperti yang tampak dalam stola, atau sementara Kristusnya yaitu simbol kasula tidak ada, tidak tampak. Ini dapat dilihat dalam instruksi Redemptionis Sacramentum nomor 126. Dalam hal ini maka jubah hitam itu bukan pakaian liturgi, ya. Tadi yang disebutkan, yang poin yang pertama, alba itu dari bahasa Latin albus, artinya putih. Ya. Maka kalau hitam itu tentu saja lain dari yang dimaksud di sana. Nah, jubah putih sendiri sebenarnya juga bukan pakaian liturgi, itu kan sebetulnya adalah pakaian sehari-hari. Imam-imam zaman dulu atau biarawan zaman dulu itu kan selalu pakai jubah, ya. Tetapi Roma pernah mengizinkan pada pertanyaan uskup dari Indonesia, bolehkah menggunakan alba dengan kancing gitu ya? Ada benik-beniknya atau ini di depan begini ya. Lalu jawaban dari Roma adalah boleh ya. Maka jubah itu bisa dipakai ya, tetapi yang paling ideal adalah alba, bukan jubah. Usahakan berpenampilan seideal mungkin saat memimpin misa ya, yaitu memakai alba yang ujungnya sekitar di atas tumit sedikit ya, tidak terlalu nyincing atau terlalu ke atas begitu, atau terlalu, kalau misalnya albanya terlalu panjang begitu lalu tadi diikat dengan singgulum atau single tadi ya, dan juga memakai sepatu sebagai bentuk penghormatan pada perayaan yang akan kita lakukan. Ibadat sabda dengan komuni. Prinsip yang pertama, prinsip teologis dan liturgis. Penerimaan komuni selalu dalam kesatuan dengan perayaan Ekaristi. Karena komuni adalah ambil bagian dalam misteri Paskah yang dikenangkan dalam perayaan Ekaristi dan terkhusus dalam doa syukur agung. Ya. Maka komuni itu selalu dalam bagian
dari perayaan Ekaristi yang seperti kita pelajari dalam struktur perayaan Ekaristi itu juga, ya, komuni itu juga bagian yang tak terpisahkan dari sana. Maka komuni di luar perayaan Ekaristi itu tidaklah ideal. Tetapi kita ingat juga ada prinsip pastoral dan pengembalaan umat. Maksudnya demikian. Komuni di luar perayaan Ekaristi diperbolehkan dengan alasan pastoral. Misalnya, ya, contohnya tidak ada imam yang bisa melayani atau di stasi-stasi yang sangat jauh, ya, yang tidak terjangkau oleh pelayanan imam dan umat sungguh-sungguh merindukan menerima komuni itu. Namun komuni ini harus dilihat dalam kesatuan dengan perayaan Ekaristi. Mesti ada katekese. Yang pertama adalah dikatakan bahwa seperti poin yang pertama tadi, bahwa komuni ini merupakan bagian yang tak terpisahkan atau dalam kesatuan dengan perayaan Ekaristi. Merupakan ambil bagian dalam misteri Paskah yang dikenangkan, ya, dalam perayaan Ekaristi, terkhusus dalam PSA. Sedangkan komuni lalu yang kedua, komuni dengan sebelumnya ibadat macam ini sebetulnya tidak ideal. Perlu disampaikan juga kepada umat, ya. Bukan lalu umat berpandangan bahwa begitu sama saja, ya, dengan menghadiri perayaan Ekaristi dan menerima komuni dari sana. Oke, penyelewengan melawan kekudusan perayaan Ekaristi. Ya, ini yang saya atau kami sebutkan adalah perayaan-perayaan yang berat, pelanggaran-pelanggaran yang berat maksud saya. Pelanggaran yang berat ini nantinya hanya bisa diampuni oleh kongregasi iman dan moral, ya. Maka sebetulnya ada konsekuensi yang berat dari pelanggaran ini. Yang pertama, membawa pergi dan menyimpan hosti dengan maksud sakrilegi atau bahkan membuangnya, ya, maksudnya demikian. Misalnya ada umat yang menerima komuni begitu lalu tidak disantap tetapi entah bagaimana lalu dibawa, disimpan, lalu misalnya, ya, dijadikan hosti tadi misalnya disimpan sedemikian rupa atau bahkan dijadikan jimat macam itu, disimpan dalam kotak atau apa sedemikian rupa lalu dibawa kemana-mana, ya. Ini untuk tidak ada penghormatan, ya, dan kita sendiri tidak yakin dengan tidak ada jaminan bagaimana hosti itu nantinya diperlakukan atau untuk apa dan macam-macamnya, ya. Apalagi nanti kemudian dibuang macam itu. Maka nanti kalau kalian misalnya itu dipercaya untuk menjadi pelayan, membagi komuni, mesti diperhatikan apakah komuni yang saya berikan itu lalu langsung disantap oleh orang yang kita beri itu. Ya. Tidak kemudian kita cepat-cepat tubuh Kristus, lalu tubuh Kristus untuk penerima selanjutnya begitu. Tetapi mesti kita perhatikan, ya, apakah yang kita berikan itu sungguh-sungguh kemudian disantap pada saat itu, ya, oleh orang yang kita beri. Lalu yang kedua, merayakan, sebetulnya tidak merayakan, ya, tetapi sebetulnya hanya meniru misa oleh orang yang tidak ditabiskan, misalnya oleh umat non tertabis, lalu karena alasan ini itu, lalu dia kemudian dengan anggur dan hosti, lalu juga punya TPE sendiri, lalu katakanlah merayakan begitu, ya, dengan sebetulnya hanya meniru begitu, ya. Ini termasuk pelanggaran yang berat. Lalu yang ketiga, konselebrasi dengan persekutuan gereja ini yang tidak punya suksesi apostolik dan juga tidak mengakui martabat tabisan imam. Contohnya misalnya kita merayakan Ekaristi lalu ada misalnya, ya, pemimpin-pemimpin dari gereja-gereja yang katakanlah dari reformasi misalnya dan kemudian kita undang untuk ikut konselebrasi, ini merupakan pelanggaran yang berat, ya. Bahkan di dalam gereja sendiri misalnya contohnya, ya, Romo Marto Sujito dan saya itu dulu studi di Innsbruck, lalu ada imam-imam juga dari Ukraina yang juga tinggal di Kolese yang kami tempati.
mereka atau gereja, mereka termasuk dalam gereja Katolik di Ukraina sana dan tergabung dengan Katolik dengan tata suci, hanya punya ritus tersendiri, yaitu ritus Timur begitu. Mereka untuk bisa konselebrasi pun mesti mendapatkan izin, apalagi yang tidak punya suksesi apostolik dan juga tidak mengakui martabat pentapisan imam. Maksudnya apa? Tentu saja untuk tadi menjaga keagungan dan kesakralan, kekudusan dari perayaan Ekaristi sendiri, ya, bukan sekedar norma atau aturan. Lalu yang keempat, itu mengkonsekrir satu bahan atau satu rupa persembahan saja. Misalnya hanya mengkonsekrir roti saja atau anggur saja begitu. Misalnya ketika ini ke stasi yang jauh terpelosok begitu, lalu lupa bawa anggur begitu, hanya hosti saja begitu. Nah, kalau yang terjadi seperti itu ya harus dikatakan pada umat tidak ada misalnya anggur atau tidak ada hosti, sebaliknya juga, ya, maka tidak bisa dirayakan perayaan Ekaristi, ya. Lalu dalam situasi macam itu ya mestinya kemudian ibadat saja, tidak ada perayaan Ekaristi, ya. Tetapi sekali lagi mengkonsekrir hanya satu bahan atau satu rupa saja itu dilarang. Atau juga mengkonsekrir keduanya, hosti, roti dan anggur, itu di luar misa kudus. Maksudnya, waduh ini ditabernakelkan tidak ada lagi hosti, lalu butuh cepat untuk mengirim komuni pada yang sakit macam itu. Lalu misalnya ya, ini misalnya saja. Lalu imam itu tidak merayakan Ekaristi secara lengkap, tetapi hanya ambil bagian dari atau bahkan hanya mengambil kisah dan kata-kata institusi saja macam itu, ya. Atau memberkati macam itu, memberkati saja seperti memberkati rosario macam itu, ya. Nah, ini termasuk pelanggaran yang berat, ya. Sekali lagi pelanggaran-pelanggaran yang berat ini hanya bisa diampuni oleh kongregasi iman dan moral nantinya karena menyangkut di sana. Maka nanti kalau misalnya kalian jadi imam begitu mesti memperhatikan hal-hal macam ini. Baik, sekali lagi tidak semuanya, saya kira ini slide yang terakhir. Oke. Ya, slide yang terakhir tadi, banyak hal detail yang tidak kami tampilkan di sini, maka silakan dicermati dari buku wajib kita ini, bab 7, dan nanti pada jam yang kedua dapat kita diskusikan bersama. Sekali lagi, selamat belajar dan mempersiapkan.